Akhirnya nggak lama setelah itu tiba-tiba central bank waktu itu kasih sinyal bahwa mereka akan pivot gitu ya. Ada Dow Jones comeback gitu kan. Nah Indonesia pun sebenarnya kalau dibilang bear juga enggak sih. Hari ini pun sebenarnya biasa aja lah, 2,5% itu sebenarnya biasa sih. Karena gini ya, kita Tuh, berarti kalau teman-teman bilang bear market nih berarti kurang tepat sebenarnya ya iya, sebutannya ya, Bang orang Riki. tuh ketakutan aja sih. Sebenarnya gini lah, kita lihat dulu ya hari ini kita kenapa turun gitu ya. Sebenarnya gini deh, kalau kita ingat kemarin tuh sempet kan kalau yang ingat teman-teman ingat tuh yang Goto turun tuh ya. Goto turun waktu itu kan kita sempat Mm-mm. koreksi tuh ya Ci ya. Waktu itu gue sempat bilang, ini koreksinya coba lihat kalau sampai 10% mantul mungkin market kuat gitu ya. Karena behavior market tuh mereka akan coba testing dulu pertama sih koreksinya itu sampai 10% dari level dia punya highest sih gitu ya. Nah, IHSG tuh highest-nya tuh 7.377 Ci. Jadi kalau ditarik ditarik 10% turun Ci itu sekitar 6.639 lah Ci ya. Tadi gue hitung gitu ya. Nah, waktu pas Goto Mm-mm. jatuh itu Ci, itu pas banget Ci, lowesnya 6.642 Ci, mantul kan, tung sampai 6.800, 6.900 lagi Ci gitu kan, naik lagi gitu kan. Kalau tadi hari ini Ci, hari ini ya, kalau tadi Cici cek tuh ya, kalau dari cek itu tadi lowestnya itu 6620 atau 6610 gitu ya, kan tutupnya kan juga 6650 kalau nggak salah, 6653 Ci ya. Jadi memang masih sebenarnya koreksi yang wajar Ci, ini healthy correction gitu ya. Sekarang gini, market tuh kan turun ini biasa, Ci. Cuman masalah gini, bagaimana orang menyikapi Ci? Ada yang panik lah gitu kan. Kenapa panik? Karena nggak megang uang, kan, Ci. Kan gitu, Ci. Jadi sebenarnya penurunan market biasa. Cuman yang bikin gak biasa kan orang-orang nggak, Ci. Yang menganggap ini, wah ini luar biasa turun gitu kan. Sebenarnya biasa-biasa aja, Ci. Mm-mm. Oke. Nih pas ada pertanyaannya, kita jawab ya, biar teman-teman semuanya punya apa ya, guidance lah ya, at least gitu dari yang lebih experience. Dengan kondisi IHSG sekarang, sebaiknya jual dulu sebagian saham jadi cash atau keep saja yang ada, gimana nih point of view-nya Ya, dari Mas Riki? gini, Ci. Gue nggak pernah main sekian, nggak tahu Ci, ini kan tipikal saya Ci ya, tipikal saya bukan tipikal yang uh, jual dulu tak turun beli lagi enggak lah. Kalau saya orang yang ready cash sih Ci, artinya semua yang terjadi saya udah siap Ci. Maksudnya kalau memang nanti turun saya punya cash gitu ya. Mm-mm. Ya posisi saya posisi-posisi yang ada ya Ci gitu loh. Kita Mm-mm. bertarung yang ada aja gitu kan. Kemarin kebetulan sempat dua sebulan ya last year lah Ci ya, end of year gitu ya. Kebetulan memang gue sempat ada cash gede Ci karena gue itu gue exit Bayan gitu kan. Jadi Bayan gue exit gue Mm-mm. dapat lumayan Ci waktu itu cash gitu kan. Jadi gue itu stay dulu sementara sambil Mm-mm. nyari peluang gitu loh, Ci. Nyari peluang apa yang bisa diambil gitu kan. Nah pas banget momennya lagi cari peluang, ya memang Mm-mm. lagi drop gini, Ci, gitu loh. Jadi pas megang cash dapat dapat peluang ya tinggal tinggal milih aja, Ci. Kalau belanja tinggal milih lah. Ini semua lagi diskon gitu kan. Semua lagi dalam posisi enak buat dibeli gitu, Ci. Oke. Udah masuk nih, berarti udah masuk ya untuk maksudnya kalau misalnya mau mulai Ya beli udah nyicil, udah masuk udah mulai kontennya nyicil lah, ya. Ci. Dari kemarin udah mulai cicil kok. Udah mulai sebagian cicil lah ya. Memang ada beberapa yang udah diincar sih waktu keluar bayang kemarin itu memang udah ada yang diincar sih beberapa sih buat masuk portofolio lagi gitu loh. Oke. Ini pertanyaan yang mirip-mirip terkait. Kita akan nanti kulik-kulik Bang Riki masuk apa aja. Stay tune. Baik, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar terbiasa menghadapi market crash dan apakah porto perlu di-cut? Ini mirip-mirip pertanyaannya. Mungkin sama kayak saya ya, baru ngalamin kemarin pandemic crash. Mungkin teman-teman baru misalnya baru senang-senang apa recovery dari pandemic crash. Sekarang kok jadi begini lagi nih kayak gitu kan, jadi mungkin agak deg-degan. Gimana nih Ya, Bang Riki? dari main saham tuh 2003 sih, gue ngerasain crash dari mini crash, middle crash sampai big crash ya, Ci. Mini crash tuh waktu 2003, 2004 lah ya. 2004 2005 tuh ada mini middle crash lah, Ci. Itu lumayan waktu itu ya. Cuma karena itu middle ya biasa aja, Ci. Waktu itu sempat ada tuh 2004 2005 tuh ada rush di obligasi, Ci, waktu itu. Jadi waktu itu ada rush di obligasi, orang waktu itu masih euforia obligasi sampai orang itu euforia reksadana waktu itu, Ci. Jadi waktu itu ada reksadana sampai redemption sih, sampai nggak bisa redemption karena waktu itu benar-benar bond dihancurin, Ci. Waktu itu ada mini crash lah ya. Sampai waktu itu saya waktu itu masih kerja, Ci. Kerja di perusahaannya Pak CT ya, CT Group ya. Itu CT sampai turun tangan Ci, sampai injeksi, Ci. Injeksi buat
nahan supaya orang redemption tuh bisa ditarik gitu loh, Ci. Karena posisi waktu itu bond tuh nggak ada bidding, nggak ada, jadi nggak bisa buang, nggak bisa redemption. Tapi itu nggak berasa apa-apa, Ci. Maksudnya ya sudah lah, itu ya middle class biasa lah, Ci, ya 10%, 12% gitu ya. Yang kerasa itu, Ci, waktu crash 2008, Ci, itu luar biasa, Ci, itu kerasa banget. Itu kalau tahun 98 itu krisis sih, gue masih SMA tuh, Ci. Jadi kita masih sekolah, masih pulang gitu kan, masih pakai seragam, orang ada timpuk-timpukan tuh, Ci, gitu kan, timpuk-timpukan gitu kan, orang jarang-jarang, kita nggak ngerti itu apaan, Ci, ekonomi gitu kan. Pokoknya tahunya sekolah gitu kan. Iya, Nah, betul. 2008 tuh ngerasain big crash pertama tuh, Ci, waktu itu subprime mortgage gitu kan. Waktu itu saya kerja waktu itu, Ci, di bank luar gitu ya, bank asing gitu ya. Saya waktu itu posisi treasury, Ci. Nah, waktu itu ngeliat tuh, Ci, semua free fall tuh, currency free fall gitu kan, semua saham free fall, sampai sampai bukan cuma saham tuh, itu ARB, Ci, sampai indeksnya di suspend waktu itu, Ci. Indeks suspend sampai waktu itu market juga ditutup, Ci, libur, Ci, berapa hari gitu ya. Wah, itu merinding, Ci, itu kaki sampai merinding, Ci, kaki merinding gitu kan, kaki merinding, nggak tahu mesti ngapain, Ci, benar-benar nggak tahu mesti ngapain waktu itu, Ci, nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu mesti berbuat apa gitu kan. Pokoknya waktu itu selamatin dulu Porto gitu kan, ngadem dulu waktu itu. Kalau ditanya sampai berapa tahun supaya kuat, ya kita mesti lewatin dulu, Ci. Kita mesti ngadepin dulu gitu ya, baru tahu gitu loh, Ci. Karena dari situ kita belajar sih, Ci. Dari 2008 tuh gue belajar, Ci. Belajar banyak banget. Gue belajar banyak banget sampai tahun 2020 tuh, crash 2020 tuh, orang-orang panik, gue biasa aja, Ci. Gue biasa banget waktu itu, sampai ketawa-tawa itu lagi di hotel, Ci, Jakarta gitu kan, sampai lihat free fall tuh biasa-biasa aja, Ci, gitu. Malah ya it's time to grab the opportunity gitu loh, Ci, malah gitu kan. Iya. Nah, terkaitnya itu ada juga yang nanya nih sebenarnya, pas pandemic crash kemarin tuh, dulu Bang Riki cut loss apa memang selalu ready cash, yang tadi Bang Riki bilang kan, Bang Riki tuh kalau ada krisis atau apa tuh, atau lagi market lagi koreksi tuh nggak worry karena emang selalu ready cash. Kalau di spill nggak, waktu 2020 tuh kayak gimana? Terus kayak dry powder-nya yang selalu standby, any market itu Waktu itu kan berapa sebenarnya gini, persen? Ci, itu kan waktu itu kita kalau ngomong masalah pandemi kan sebenarnya Cina udah duluan, Ci, ya. Cina tuh udah bulan November kalau nggak salah, Ci. Oktober November ya kalau nggak salah, Cina kan pandemik gitu ya. Kita kan baru bulan Maret tuh, Ci, baru mulai bulan Maret kan itunya kan, pandemiknya gitu kan. Sebenarnya waktu itu gue udah posisi udah racing cash, sih, udah mulai racing cash gitu ya. Cuma waktu itu memang belum maksimal sih, Ci. Belum maksimal. Ya belum merasa bahwa belum ya. Waktu itu gue gini, Ci, gue agak mikir ini kayak flu burung waktu itu, Ci, kayak flu apa? Yang tahun 2000 di Hong Kong tuh apa, Ci, ya? Flu burung ya kali itu ya. Jadi locally masih mikirnya waktu itu locally doang sih, Ci. Locally virus doang gitu kan. Gue pikir locally virus gitu kan. Lama-lama makin spreading itu, Ci, gitu ya. Ya waktu itu gue bukan karena sih, Ci, gue sempat ngamanin posisi juga sih ya, beberapa gitu ya. Gue nggak cash semua sih, Ci, waktu itu. Gue nggak cash semua, ada beberapa core stock yang memang itu tetap stay sih, Ci, tetap stay. Cuma gue racing cash lumayan gitu, Ci. Gue racing cash lumayan, porsinya bobotnya gitu kan, karena krisis gitu kan. Gue anggap bahwa ini agak bahaya gitu kan. Gue racing cash agak lumayan gitu loh. Jadi waktu itu gue nunggu aja, Ci, gitu loh. Gue nunggu aja. Gue nggak cash semua, Ci. Gue nggak pernah cash semua, Ci. Gue nggak pernah ada persen cash. Gue nggak pernah. Even gue masih ada saham yang memang gue beli before pandemic sih, Ci. Udah lama ya. Oke. Baik. Nah, itu buat teman-teman semua, kita bisa belajar dari situ. Jadi intinya mesti peka juga ya, lihat situasi gimana, nggak panik tapi juga cukup Gini sih, Ci. gitu ya. Gini sih, Ci. Gue tambah dikit, Ci. Karena gini. Banyak mental di bursa tuh yang takut pegang cash sih. Gue nggak ngerti gitu ya. Bagi mereka tuh kadang cash is stress gitu ya. Cash tuh sampah gitu kan. Oh, sayang nih kalau nggak digunain. Oh, sayang nih kalau nggak dikaryakan gitu kan. Kalau diem aja ya percuma dong gitu kan. Tapi tau gak, Ci, itu cash itu sebenarnya buat gue tuh tools yang paling bagus sih buat ngamanin lu punya psikologis, Ci. Karena psikologis itu tuh paling penting di bursa, Ci. Jadi lu bisa bikin good atau best decision, Ci, saat psikologis itu bagus, Ci. Kalau psikologis itu bagus, Ci, lu pasti punya decision tuh pasti selalu bagus, Ci. Lu nggak terpengaruh, lu nggak bias gitu kan. Psikologi lu nggak terganggu, mau greedy kayak mau fear atau mau takut itu ya lu nggak takut, Ci. Lu always enjoy sih, Ci. Lu market mau naik mau turun lu enjoy gitu, Ci. Iya.
Jadi itu ngaruh ke Iya, psikologis ya teman-teman, posisi cash itu. Jadi nggak harus dipaksain kayak gitu kalau memang belum ada opportunity yang benar-benar margin of safety-nya besar iya, ya jangan masuk gitu. Kadang-kadang tuh suka gatel tangan tuh kita tuh Bang Riki kayak kayak ngerasa harus ada di saham terus gini pokoknya Ci, gitu. saham itu kan gini. Sebenarnya dulu diajarin sama salah satu klien gue Ci, bilang gini, lu nggak kalah di bursa itu lu udah menang sebenarnya Ci. Artinya kalau cash lu utuh Ci, itu lu sebenarnya nggak kalah Ci, lu nggak kalah. Duit duit Iya, tabungan iya. aja udah Soalnya gini Ci, ini. lu punya duit misalkan 1 juta Ci ya, misal gitu ya. Gue punya sama-sama, kita sama-sama nih Ci, punya uang 1 juta Ci, sama-sama punya uang 1 juta gitu ya. Terus misalkan Cici masukin, maksain nih Ci, maksain masuk gitu kan. Cici turun nih, turun 20% Ci gitu ya. Gue nggak ngapa-ngapain Ci, uang gue utuh gitu kan. Kan gue menang Ci, posisinya kan. Posisi gue kan menang Ci. Nah, Iya, itu iya. pertama Ci, gue udah menang di awal. Yang kedua Ci, pada waktu misalkan Cici dapat beggar nih Ci, sama-sama dapat beggar gitu kan. Cici dapat 1,6 juta, gue dapat 2 juta Ci. Mm-mm. Gue makin lebar Ci. Jadi sebenarnya ya, Mm-mm. ya sebenarnya sometimes tuh diam itu menang Ci. Sometimes diam itu menang gitu loh. Nggak perlu lo Iya, grecokin uang itu ketakutan, nggak, uang nggak dikaryakan buat apa Ci? iya benar. Teman-teman kalau suara aku kecil nggak apa-apa ya. Yang penting suara Bang Rikia kedengeran. Ini banyak banget yang nanya soal saham komoditas batu bara diapain. Rupanya masih ada yang ada di portonya. Nah, di-spill dong, Bang Riki masih ada nggak di portonya saham komoditas Porto atau saham gue batu nomor bara nih? Ini pada nanya Porto saya nomor satu, nomor teman-teman. dua komoditas sih batu bara Ci. Jadi saya masih gini Ci, saya masih coba bermain di cycle besar ya Ci ya. Jadi saya masih stay aja Ci, masih stay, masih nyaman dengan posisi yang ada. Ya walaupun Ci, walaupun ya, jadi gini, 2020 tuh saya full attack-nya di komoditas sih. Itu full di komoditas sih. Tapi Hmm. 2021 sih gue udah mulai balancing sih, Ci. Udah mulai balancing artinya nggak semua sahamnya komoditas sih, Ci. Udah mulai mulai di balancing ya, Ci ya. Jadi ya posisi gue sekarang secure sih, Ci. Jadi komoditas mau naik ya hayu, mau turun juga ya hayu, ya nggak apa-apa lah. Gitu. Oke, kayak gitu. Karena emang harga bawah kali ya, Bang Riki udah masuknya dari Udah lunas sih, kemarin-kemarin. udah lunas sama Ya, dividen, banyak banget Ci. yang nanya, pokoknya call ini iya tuh. Gratis jadinya jadi Money money machine. machine ya sahamnya ya. Udah terbayar oleh Ya. dividen-dividennya gitu ya. Ini nah, ini kita keluarin pertanyaan. Itu berarti nih, aku memang banyak yang nanya soal energi, mungkin teman-teman belinya harga nanggung kali ya. Jadi kayak bingung mau diapain kayak gitu ya. Boleh kasih advice nggak Bang Riki? Untuk komoditas ini masihkah bisa berharap teman-teman karena kan pada worry Hmm. nih, pada worry kan. Sebenarnya gini Ci, Gitu. worry itu kenapa? Karena gini Ci, karena sometimes orang itu beli nggak tahu Ci tujuannya apa. Orang tuh beli nggak tahu apa ya, kenapa sih alasannya beli itu Ci gitu loh. Jadi kalau kita tahu alasannya beli ya Ci, kita nggak takut sih Ci. Kita nggak pernah takut ya. Karena eh kalau kita ngomong masalah energi Ci, sekarang dunia juga lagi kekurangan energi Ci ya. Dunia tuh lagi kekurangan supply energi gitu kan. Jadi kalau kalau dibilang gini lah, sekarang gini Ci, kita kalau ibaratnya gini Ci, kalau kita jalan dari Jakarta nih Ci ke Surabaya Ci ya, itu kan nggak mungkin lo mulus jalan Ci, pasti kan ada macet, ada berhenti dulu Ci, ya sama lah kayak market Ci, market itu kan gitu, perjalanan misalkan harga dari 1.000 Ci mau ke 10.000 Ci, ya, itu kan nggak mungkin langsung Ci, itu kan naik turun gitu loh Ci, nah itu kan ada kerikil-kerikil, ada cekungan, ada kerikil-kerikil, itu wajar Ci gitu loh, jadi as long as kita bisa tahu di mana garis finishnya ya, ya tenang-tenang aja Ci gitu loh. Ya sama lah Ci, kalau kita kayak nonton film Batman Ci sama Oh, Joker gitu ya. Kita tahu lah Batman jagoannya Ci gitu Ci. Kan kita tahu ending Batman yang menang Ci. Walaupun tengah-tengah Joker nih kadang-kadang menang kan gitu Ci. Ya sama lah gitu Ci. Jadi memang semua tuh ada ceritanya Ci. Oke. Jadi nggak usah gini loh. Orang tuh kadang berpikirnya pendek Ci. Kalau kalau hari ini turun berarti story selesai. Kalau besok naik story jalan lagi. Kan nggak gitu Ci. Story itu kan story panjang. Jadi story yang Iya. terbentuknya panjang. Jadi bukan dinilai dari pergerakan harian gitu loh, Ci. Iya, teman-teman. Baik. Nih ada beberapa yang bertanya masih in oil trust nggak Pak? Iya, oil sekarang yang sebenarnya yang paling komoditas yang paling strategis ya, Ci. Even kalau boleh dibilang ya, ini
mungkin gue agak boleh ngomong sih, itu oil kayak dimanipulasi sih sama Amerika gitu ya. Sebenarnya gitu loh. Kayak Amerika sekarang itu kan terakhir gue baca ya Ci ya, itu SPR-nya aja itu sampai terendah Ci, sejak tahun 1983 Ci.